Halo, Pak Lim. Sepertinya kehilangan sinyal, Pak Lim. Mungkin langsung ke Mas Fathur Rozak saja, barangkali. Mas Fathur Rozak. Silahkan, Mas Fathur Rozak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Kiai Nadir Husain, terus Mas Naji sebagai founder Grace dan juga Tafsir Al-Quran.id, terus panitia, jajaran panitia dan teman-teman semuanya yang sudah gabung di webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ini kita punya kesempatan yang bagus ya. Saya bersyukur sekali bisa satu majelis sama Al-Mukarram Kiai Nadir Husain, karena memang kalau Mbak Lim tadi bilang menyesal, merasa kehilangan, saya lebih radikal ya, ikut meninggalkan sosial media itu. Itba Kiai Nadir untuk meninggalkan sosial media, dan jadi ya tidak merasa kehilangan, tapi tetap mengikuti beliau lewat tulisan-tulisannya. Alhamdulillah, merupakan satu kehormatan bisa mengiringi beliau dalam diskusi pagi hari ini, sekaligus juga kehormatan yang banyak nervousnya sebenarnya, karena muhibbinnya Gus Nadir ini pasti orang-orang yang suka membaca, orang-orang yang paham konteks, paham teks, jadi sedikit repot. Bukan repot sebenarnya, saya khawatir, dan saking khawatirnya saya kepikiran dawuh bapak saya dulu ketika khawatir, baca saja Rabbi shrah li sadri. Tapi saya pikir lagi, baca Rabbi shrah li sadri itu juga riskan untuk orang-orang yang paham konteks, karena konteksnya Rabbi shrah li sadri adalah ucapan Nabi Musa mau ketemu Fir'aun, kok dikontekkan sama orang-orang yang paham ini, kan akhirnya susah. Maksudnya susah itu dalam benak saya, dalam suudon saya kan bukan Fir'aun gitu, kenapa kok dibacakan itu? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku. Ngapain kamu lapangkan, aku tidak sebebal Fir'aun, apalagi sampai di akhir doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kan semuanya sudah paham. Saya kira muhibbinnya Gus Nadir pasti sudah paham lah, nggak perlu doa seperti itu. Oke, singkat saja mungkin gambaran tentang itu ya, tafsir di sosial media, karena tadi saya di chat privat Mas Naji bahwa Gus Nadir kondisinya kurang fit. Langsung saja kita serap dari beliau ilmu pada pagi hari ini tentang tafsir sosial di media itu seperti apa gitu. Karena bukunya beliau masih hidup sampai sekarang dan masih sangat kontekstual meskipun berkali-kali dibedah. Monggo, silakan. Gus Nadir sudah hadir ya, Mas Naji? Sudah. Jadi langsung nih saya ya. Oh ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man uhyiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi zawil Qur'an. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram, sahabat saya Gus Najih. Ini kami sama-sama dari PCI NU. Hanya beda geografi saja. Tapi kami sama-sama di Muktamar Jombang dulu, di mondok di tempatnya Gus Latif. Begitu juga kawan-kawan panitia, Chris Foundation maupun kawan-kawan dari tafsir.co.id. Ning 5 tuh udah, semoga bisa balik lagi tadi yang koneksinya terputus. Itu juga moderator kita. Terima kasih atas sambutan yang hangat dari kawan-kawan semua. Ini yang hadir 230 lebih, luar biasa, sukses acaranya panitia.
saya diminta oleh Gus Najih untuk tampil hari ini. Saya sudah berkali-kali menolak sebetulnya, karena saya merasa ini yang hadir kawan-kawan para pengkaji ilmu tafsir yang jauh lebih mumpuni dari saya, apalagi sebelumnya tafsir.co.id ini dengan Chris Foundation sudah mengundang sejumlah para pakar dan profesor ahli tafsir, kawan-kawan saya yang saya tahu persis mumpuninya mereka. Jadi saya merasa apalagi yang harus saya sampaikan. Karena saya bukan mufasir, saya hanya kecelakaan sejarah saja menulis tafsir Al-Quran di medsos gitu. Jadi nggak tahu apa yang harus disampaikan, apalagi bedah buku katanya. Entah siapa yang jadi dokter hari ini mau membedah. Saya kira mungkin saya akan singkat saja menyampaikan pengantar. Mungkin kita akan lebih banyak dialog dan mudah-mudahan dengan pancingan dialog kita bisa saling berbagi, saling belajar bersama. Kita niatkan untuk saling belajar bersama hari ini. Jadi ada beberapa ciri kalau kawan-kawan hendak menulis tafsir di medsos. Ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin pengalaman kawan-kawan akan berbeda. Jadi sekali lagi kita saling berbagi saja. Yang pertama adalah, ini diasumsikan kawan-kawan semua memahami ilmu tafsir, kaidah-kaidah tafsir, diasumsikan punya akses kepada kitab-kitab tafsir klasik dan modern. Hanya kemudian bagaimana menyampaikan tafsir Al-Quran itu di medsos, kira-kira begitu. Karena Gus Najih juga berpesan untuk saya bicara hal yang praktis saja, karena yang teori-teori hebat sudah dilakukan oleh para guru besar ahli tafsir di kajian-kajian sebelumnya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita ada kecepatan merespon isu aktual. Jadi karakter medsos itu memang dinamis sekali. Yang viral pada hari ini belum tentu besok akan tetap viral. Jadi kita kemudian harus punya kecepatan untuk merespon. Nah, problemnya adalah kecepatan merespon itu membutuhkan energi. Energi untuk terus memantau apa isu-isu aktual yang ada. Bukan hanya isu-isu aktual, seringkali muncul berbagai istilah-istilah baru yang viral di medsos. Yang kalau kita tidak mengikuti, kita tidak tahu. Misalnya, saya ketika membuka medsos terkejut, orang sibuk membahas tentang Butejo misalnya. Nah ini sampai kemudian saya tanya kepada keluarga saya, ini Butejo ini apa? Kok tiba-tiba jadi viral? Pejabatkah dia? Atau apakah dia? Nah ini karena cepat sekali perkembangannya. Sehingga kemudian di grup WA saya lihat ada yang memposting link film Tilik itu gitu. Setelah saya lihat, oh ini loh rupanya Butejo yang dibahas. Sehingga kemudian kalau teman-teman lihat beberapa meme yang dibentuk oleh tim Khazanah GNH, sekarang saya buat Khazanah GNH, komunitas santri Gus Najih Hosen, itu akhirnya juga mengutip istilah-istilah Butejo, misalnya. Nah itu untuk menyambung ke sana. Nah ini kita nggak tahu tentang Butejo kalau kita nggak mengikuti perkembangan di medsos. Belum selesai Butejo, muncul Anjay, misalnya. Belum selesai Anjay, sekarang muncul Odading, Mang Oleh ya, misalnya. Nah itu saja jadi panjang. Bahkan tim admin Khazanah GNH itu juga beberapa hari lalu Teskes memposting soal drakor, gitu ya. Saya tidak tahu apakah memang tim adminnya itu nonton drakor atau enggak, tapi gara-gara itu viral sekali tiba-tiba ketika memposting soal drakor misalnya. Jadi kita bagaimana memanfaatkan isu-isu aktual yang cepat itu kita respon dengan cepat. Kita menggunakan terminologi, istilah-istilah yang viral saat itu untuk bukan latah ikut-ikut memakai istilah itu, tapi untuk menyampaikan pesan kita. Bicara
bicara drakor misalnya, yang disampaikan bukan soal drakornya, tapi bagaimana kita tidak buru-buru menyimpulkan sesuatu hanya dengan menonton satu episode saja. Padahal kehidupan manusia ini juga berepisode-episode seperti drakor itu tadi gitu. Yang tadinya oposisi malah jadi koalisi gitu kan. Saya no mention ini. Yang tadinya benci menjadi cinta gitu kan. Yang tadinya nakal bisa jadi kiai. Nah, jadi episode-episode banyak. Nah, pesan utamanya adalah soal itu, jangan buru-buru menghakimi orang yang saat ini kita lihat nakal, maksiat, maka selamanya akan maksiat misalnya. Tapi begitu itu dikemas dalam bentuk drakor, sehingga langsung punya connect dengan para penggemar drakor, terus menjadi viral. Jadi kecepatan merespon isu aktual. Yang kedua adalah kesederhanaan pembahasan. Problem dari Gus Naji dan kawan-kawan yang alumni Timur Tengah yang ilmunya sangat mumpuni dan melotok itu adalah seringkali kalau menulis atau mau berpidato misalnya, karena memang di trainingnya seperti itu mukodimanya panjang gitu. Jadi bayangkan misalnya mau tampil di medsos, di Instagram 1 menit, di Twitter 2 menit 20 detik video itu kalau para kiai yang kita minta tampil itu doa iftitahnya saja nggak selesai dalam 2 menit itu. Jadi masih panjang itu doa iftitah beliau ketika mau sambutan. Atau kawan-kawan dari alumni Timur Tengah yang luar biasa ngelotoknya itu, para Rois Suriah PCI NU dari Timur Tengah, itu kan luar biasa ilmunya dibanding saya yang Rois Suriah Australia, New Zealand yang sekuler liberal sesat itu katanya gitu ya. Nah itu, tapi kalau mereka mau membahas, saking pinternya membahas gitu, itu jadi jelimet dan panjang begitu. Nah jadi kita sementara dunia medsos ini bergerak sangat ringkas, banyak sekali informasi yang berseliweran di medsos yang kita tidak sanggup lagi membaca semuanya. Jadi judul dan kalimat pertama atau alinea pertama itu menentukan apakah pembaca itu akan tertarik untuk membaca baris-baris berikutnya atau tidak. Sementara kalau kita bahas, ini saya lihat ada Mbak Nurjana Intan dari Bentang Pustaka ini. Ini mungkin akan menarik nanti Mbak Intan kalau kawan-kawan tafsir.co.id ini juga dikasih workshop oleh penerbit Bentang, bagaimana cara menulis di medsos sehingga kemudian bisa dirangkum dan dikompilasi dan diterbitkan. Jadi mungkin akan menarik ini Gus Naji jadi jangan cuma mendengar dari para ahli tafsir yang hebat-hebat kemarin itu yang sudah menyampaikan ilmunya, tapi juga hal-hal praktis juga saya kira teman-teman juga perlu tahu gitu ya. Dan seringkali teman-teman yang tadi saya katakan, kita asumsikan mengerti betul tentang ilmu tafsir, itu kalau membahas tentang tafsir di medsos itu nggak bisa rumit soal nahu, soal mufrodat, i'rab gitu ya. Itu dibahas gitu ya. Kecuali memang ada hal yang perlu diluluskan dan itu berkenaan dengan kesalahan gramatikal atau penting untuk membahas persoalan nahunya agar orang yang beredar selama tidak salah paham dan ingin meluruskan, itu boleh kalau konteksnya seperti itu. Tapi kalau tidak gitu ya, ini akan sangat ribet jelimet. Misalnya tafsir Al-Misbahnya Pak Quraish Shihab, ya Habib Profesor Quraish Shihab itu sangat senang untuk mengotak-atik bahasa. Kalau kita baca tafsir Al-Misbahnya, misalnya. Nah itu buat orang yang bukan dari pondok, itu akan kelenger itu tersandung mudhof ilaih gitu ya. Itu langsung jatuh kena naat man'ut gitu ya. Ini jadi problem gitu. Nah, karena itu penulis yang baik di area medsos gitu ya. Kalau di area kayak seperti tafsir Al-Misbahnya beliau nggak ada masalah gitu. Tapi begitu itu mau dipindahkan ke medsos gitu ya, terpaksa memang harus memilah dan memilih. Ketimbang kemudian menampilkan citra keren
sebagai orang pintar dan sebagai ahli tafsir begitu ya, dan asik sendiri gitu. Jadi kita harus menahan diri untuk tidak menceritakan semua hal yang kita tahu, tapi fokus pada pesan. Nah, itu yang ketiga, fokus pada pesan utama, bukan main kata-kata. Bukan ingin menimbulkan kesan orang pinter, saya alim, saya ngerti ngelotok nausorof, saya paham tafsir ini dan itu. Begitu ya. Nah, jadi fokus pada pesan utama. Saya kasih contoh misalnya, sewaktu KPU menetapkan hasil pemilu di malam hari, tiba-tiba beredar ayat tentang orang mengambil keputusan di malam hari di zaman Rasul, yang tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi itu viral. Mungkin kalau teman-teman ingat gitu, tapi itu viral. Misalnya hanya karena mungkin yang membuat itu entah siapa, itu mungkin searching di Google, cari kata Al-Quran malam hari, keluarlah ayat itu, dan ayat itu negatif gitu kan. Padahal kan banyak ayat lain malam hari yang bagus. Lailatul Qadar itu juga malam hari kan begitu sebetulnya. Tapi sengaja kan dipilih ayat yang kira-kira mau menyerang proses demokrasi yang tengah terjadi saat itu gitu. Karena mengesankan dipilihnya malam hari itu berarti ada sesuatu hal konspirasi kira-kira begitu kan. Nah, itu kan saya kemudian dengan cepat langsung merespon, menjelaskan, lo ayat yang dipakai itu tafsirnya nggak begitu, begini lo tafsirnya, segala macam. Gitu. Nah itu saya fokus pada pesan utama. Saya tidak tergoda mau membahas 0102, gitu ya. Saya tidak tergoda mau membahas apakah betul ada konspirasi di KPU atau segala macam. Enggak, saya fokus pada tafsirnya. Saya tidak menyerang entah pihak mana gitu ya, tidak terpancing gitu. Untuk kemudian kita bermain kata-kata yang nyindir-nyindir, yang nyinyir-nyinyir gitu ya. Pokoknya kita fokus menjelaskan makna sesungguhnya dari ayat yang viral dan dikutip itu dan salah pasang itu gitu ya. Salah diaplikasikan, itu maknanya apa. Nah, itu kita fokus ke sana gitu. Nah, yang keempat, terlepas dari bahwa kita cepat merespon, jadi kalau orang cepat merespon itu biasanya, apalagi kemudian dibahas dengan sederhana tadi, panjangnya hanya 10-12 alinea, biasanya itu mengurangi kualitas. Itu bagaimana kemudian seorang jomblo menulis surat cinta yang biasanya 3 lembar bagaikan cerita bersambung gitu, tiba-tiba harus menulis dalam 7 alinea saja gitu. Itu bukan hanya grogi, nggak keluar malah gitu ya. Itu baru permulaan saja sudah bubar, sudah ambiar gitu. Nah, tapi untuk tafsir Al-Quran di medsos, yang kita sampaikan di medsos itu meskipun sederhana, cepat, ringkas, gitu ya, fokus pada pesan, tapi kajiannya harus mendalam. Karena yang membaca, saya tahu yang membaca bukan hanya orang awam, tapi juga banyak orang-orang berilmu lain yang beda kubu, ya, yang juga akan siap menerkam kita kalau penjelasan kita ternyata tidak pas, keliru, atau biasa-biasa saja. Jadi di situ rumitnya. Satu sisi harus cepat, sederhana, fokus pada pesan, tapi kita juga sadar bahwa kalau ini kajiannya biasa-biasa saja, tidak akan viral, tidak akan kemudian menjadi perbincangan, bahkan akan ada resiko disalahpahami, dan berbalik akan di screenshot dan kemudian diserang balik gitu ya kita. Karena itu kita harus hati-hati. Tentu pertama harus luruskan niat. Ingat kita ini bicara tafsir Al-Quran, yang kita bicarakan adalah kalamullah gitu ya. Jadi tetap saja kita adab itu dipegang. Dari hal-hal kecil, adab berwudunya, kemudian luruskan niatnya, kirim Fatihah kepada pengarang tafsir, kitab tafsir yang kita kutip, ya itu riyadhah yang tidak boleh ditinggal, yang dulu di pondok itu diajarkan, gitu ya. Jangan mentang-mentang sudah masuk medsos dan paham ilmunya, gitu. Kemudian semangat ingin meluruskan yang keliru, gitu kan, ya. Tapi tidak membentengi diri,
dengan hal-hal spiritual dan lupa bahwa yang mau kita bahas ini adalah kalamullah, kita bisa tergelincir. Nauzubillah min dzalik, kita bisa tergelincir. Gitu. Dan siapa yang kemudian tidak jernih, tidak bersih, tidak ikhlas ketika membahas kalamullah, itu akan diputar-putar nanti. Apalagi kalau punya kepentingan, apakah hendak mempolitisasi, ya, hendak hanya sekedar membantah karena terjebak dalam persoalan 0102 misalnya gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi tujuan kita, niat kita memang harus betul-betul harus murni untuk meluruskan hakikat dari firman Allah itu, gitu ya. Misalnya. Nah, karena itu tugas kita hanya menyampaikan. Jadi jangan kemudian berpretensi mau mengubah pendapat orang, mau apa, enggak, itu hak Allah gitu ya. Cukup menyampaikan lewat ini. Selebihnya terserah gitu ya. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala hendak mengubah, membolak-balik hati manusia. Nah, karena itu kita harus yang selain tadi soal riyadhah, yang kelima kajiannya mendalam memang. Jadi kita harus ada rujukan dengan kitab tafsir klasik dan modern. Sehingga misalnya kawan saya Kiai Khalil Nafis komen tentang buku tafsir Al-Quran di medsos, wah ini seperti menyelami samudra ilmu tafsir. Gitu. Kenapa? Karena banyak sekali rujukan-rujukan kitab tafsir klasik dan modern yang saya kutip. Dan memang sengaja. Karena harus punya otoritas. Apalagi tradisi di pondok, karena saya orang NU, tradisi di pondok itu tidak pernah mengaku sebagai mujtahid atau mufasir, tidak pernah akan menganggap bahwa ini tafsir saya, menurut saya, wah itu pantang kalau buat para santri. Dan selamanya kita itu santri, gitu. Jadi saya itu ini bukan tafsir saya gitu ya, ini buku ini ya, tafsir Al-Quran di medsos ini bukan tafsir saya gitu. Saya hanya merangkum, mengkompilasi keragaman tafsir Al-Quran yang telah dibahas oleh para ulama klasik dan kontemporer. Saya itu koki, tukang masak, tukang meramu saja. Bukan saya yang punya resepnya, bukan. Gitu. Jadi di pengantar pun sudah saya sampaikan bahwa saya bukan mufasir di pengantar buku itu, gitu ya. Nah, orang akan menganggap, wah ini tawadu, rendah hati. Enggak, ini beneran, gitu ya. Ini bukan masalah tawadu, ini beneran, gitu. Boleh lihat, nggak ada tafsir saya itu, nggak ada di situ. Tafsir pendapat saya itu nggak ada, gitu. Nggak ada kata-kata kultu, gitu ya. Itu nggak ada, gitu. Kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi itu, setelah bahas segala macam, masih ada kultu. Itu Imam Qurtubinya ngomong, memang beliau punya kapasitas untuk bicara gitu. Nah, sementara saya tidak punya kapasitas itu. Nah, karena saya sadar diri bahwa yang membaca itu juga banyak orang-orang pintar, karena itu seringkali saya taruh teks langsung dari kitabnya. Saya masukkan teks Arabnya. Itu sebagai pagar. Karena tidak seperti Gus Najih yang belajar di Timur Tengah. Saya ini kan belajarnya dari ilmu sekuler katanya tadi. Sekuler liberal, sesat gitu ya. Jadi harus ada pagar agar orang yang ngerti, orang yang alim pun tahu bahwa saya juga memang betul-betul merujuk kepada teks asli dari kitab tafsir itu. Plus, itu seringkali juga membungkam para haters yang mencoba menyerang kanan kiri. Sehingga kemudian ketika saya dibilang liberal atau sesat atau sekuler, maka kemudian saya akan bilang gitu, loh, Imam At-Tabari itu memangnya liberal gitu kan, karena kan saya coba mengutip dari Imam At-Tabari gitu misalnya. Imam Qurtubi itu sesat begitu. Gitu. Jadi kita berlindung, jadi keuntungan jadi santri gitu karena kita mengutip gitu ya. Jadi kita berlindung di balik nama-nama mufasir yang beneran itu tadi gitu. Nah, dan juga orang-orang yang
ngerti, itu akan tahu gitu bahwa kutipan-kutipan yang saya sampaikan itu bukan kutipan sembarangan. Gitu, orang tahu bahwa misalnya kedudukan tafsir At-Tabari, tafsir Ar-Razi itu seperti apa. Karena di luar yang muncul itu seringkali dua kitab tafsir saja, tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Fi Zilalil Quran Kutub. Biasanya teman-teman tetangga sebelah itu kan itu yang dibahas, dua kitab tafsir itu. Gitu. Sampai ada yang nanya ke saya, komen gitu, kenapa memang Tabari itu siapa? Kok bukan Ibnu Katsir? Gitu yang dibahas. Saya sampaikan, loh Ibnu Katsir itu jauh periodenya, jauh di bawah Tabari gitu. Dia lupa bahwa tafsir Ibnu Katsir pun seringkali mengutip tafsir At-Tabari kan begitu. Karena itu kan termasuk induk dari kitab tafsir begitu. Nah, begitu juga seringkali saya juga mengutip tafsir Ibnu Katsir, tafsir Said Qutb, itu gantian biasanya. Kalangan habaib itu sempat protes ke saya. Ada yang WA ke saya, kenapa mengutip tafsirnya Said Qutb? Begitu, karena dianggap ini bukan Al-Qutb Al-Mu'tabarah gitu ya. Nah, kok mengutip tafsirnya tetangga sebelah begitu? Ada Habib yang protes ke saya. Itu saya bilang, enggak, yang saya mengutip itu ketika membahas masalah la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Saya ingin tunjukkan, bahkan Said Qutb yang sering mereka kutip pun sama. Gitu. Jadi sebetulnya itu taktis. Tentu nggak cuma Said Qutb yang saya kutip. Ketika menjelaskan ayat la ikraha fid din, banyak tafsir lain. Tapi saya kunci dengan itu. Sama waktu saya bahas Islam Yes Khilafah No. Itu ketika saya mengutip Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Al-Kamil fi Tarikhnya Ibn Al-Athir, itu banyak sekali diprotes kanan kiri. Akhirnya saya mengutip juga buku sejarah umat Islamnya Buya Hamka, yang isinya sama. Loh, Buya Hamka juga mengutipnya Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah dan seterusnya. Kan gitu, semua ulama gitu mengutip kitab-kitab itu pasti akan tahu sama gitu. Jadi begitu kemudian saya kutip Buya Hamka yang juga cerita tentang hal-hal negatif tentang khilafah, itu saya pernah di satu kampus waktu ketemu ada satu orang protes ke saya. Ya kok ngutipnya Buya Hamka, Gus, kan saya jadi nggak berkutik katanya. Kenapa? Loh, dia rupanya dari Muhammadiyah. Buya Hamka kan Muhammadiyah begitu kan. jadi itu juga harus taktis seperti itu. Bagaimana kita memilah dan memilih rujukan mana yang kita ini kan. Kalau untuk dibaca oleh kalangan NU pondok atau teman-teman NU garis lurus, ya kita memang harus kutip yang tafsir At-Tabari itu tadi gitu. Itu kan. Tapi kalau kemudian untuk teman-teman yang progresif yang nggak mau tafsir klasik, ya saya kutip juga tafsir yang progresif seperti Al-Manar, Al-Maroghi misalnya, itu juga saya kutip gitu. Itulah sebabnya kemudian banyak sekali kutipan-kutipan tafsir dari sejumlah kitab klasik, termasuk kitab modern seperti tafsir Al-Wasitnya Said Tantawi, tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, tafsirnya Syarawi, bahkan kitab tafsir yang tidak populer dan belum selesai seperti tafsirnya Abu Zahrah. Begitu, itu juga saya masukkan gitu. Dan itu saya kira menjadi dilema karena kita ingin mengutip sejumlah kitab tafsir, memperkenalkan keragaman tafsir, perbedaan pendapat, gitu ya. Dan selalu itu ciri saya dalam kitab tafsir Al-Quran di medsos itu, selalu saya sampaikan perbedaan pendapat para ulama agar mengenalkan bahwa kita bisa hidup dalam naungan Al-Quran yang sama, yang satu, tapi dalam keragaman pendapat gitu ya. Itu juga salah satu pesan utama saya untuk menunjukkan Islam rahmatan lil alamin itu dalam naungan Al-Quran, tapi di tengah keragaman perbedaan pendapat. Nah, jadi dilemanya adalah bagaimana kemudian menyampaikan itu dalam 10-12 alinea. Nah, karena itu betul-betul harus memilih dan di-guide ya, dipandu dengan pesan utama tadi itu. Sebenarnya yang mau diomongin itu apa sih gitu. Pesan apa sih yang mau kawan-kawan sampaikan ketika memulai tafsir ayat ini gitu. Nah, karena itu tidak akan tergoda untuk bicara hal-hal lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan pembahasan
satu ayat itu kan panjang sekali, apalagi kalau kita bongkar 5-7 kitab tafsir begitu kan. Nah ini yang mana nih yang mau dimasukkan nih? Ini yang saya bilang meramu tadi, meramu meracik sehingga terhidang masakan yang enak gitu ya. Resepnya sudah ada, tetapi setiap koki tentu akan punya sentuhan yang berbeda. Gitu. Resep sate Madura itu kan sama semua, gitu. Tetapi akan berbeda-beda tergantung dari warungnya, gitu. Nah, saya kira itu saja dari pengantar dari saya. Lebihnya mungkin kita bisa berdialog. Dan saya juga ingin belajar dari kawan-kawan. Kalau ada masukan terhadap buku tafsir Al-Quran di medsos, saya kira saya selaku penulis maupun Mbak Intan selaku penerbit akan siap untuk menerima masukan dan saran-saran itu. Saya kira demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nadir Samsen. Nadir, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini, karena itu benar-benar buat praktisi teman-teman yang ada di berjuang di sosial media, apalagi kita anak-anak muda, itu sangat dalam banget, sangat berarti banget. Untuk teman-teman yang mau menanyakan, memperdalam ya nanti diskusi kita pada pagi hari ini, bisa langsung melalui chat. Sudah banyak sekali pertanyaan ya. Sudah banyak pertanyaan. Ini langsung saja ya, satu-satu ya. Jadi sebelum teman-teman ini, nanti kita batasi 5 saja ya, 5 pertanyaan, paling banyak 5. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu sama Gus Nadir ini, mohon izin. Itu kan menarik ya, tadi ketika teman-teman di GNH itu posting masalah Korea, drakor. Dan kita tahu sama-sama kalau kubu sebelah itu memang masuk lewat pop culture atau budaya pop, lewat pakaian, terus kemudian gaya di Instagram, bahkan Taki itu sampai posting masalah motor, masalah apapun gaya hidup kekinian yang kemudian bisa mengundang anak-anak muda untuk bisa masuk juga ke lingkaran kayak gitu. Apa kemudian saya kira ide-ide dari teman-teman GNH untuk memasukkan isu yang disenangi oleh kalangan tertentu dalam tafsir. Apakah usaha-usaha demikian bisa dianggap efektif, Gus? Misalnya kita juga masuk ke ranah pop culture, atau kita masuk ke ranah misalnya ada yang feminis, teman-teman feminis masuk ke ranah situ tafsirnya. Terus tapi lagi-lagi kalau kemarin kan memperhatikan bukunya Gus Nadir itu terbit di tahun-tahun politik, dan kemudian Gus Nadir sangat intens untuk masalah itu, dan kemudian apakah masuk juga ke ranah politik itu juga penting? Seperti itu, Gus. Masuk ke ranah-ranah tertentu itu seperti apa nanti batasan dan kira-kira gambaran Gus Nadir seperti apa? Ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi setiap orang itu punya audiens, punya target market. Kalau dalam bahasa marketingnya, itu ada target marketnya. Setiap produk itu punya target marketnya. Mau main di kelas mana? Mau main di kelas mobil besar seperti Alphard, gitu kan? Mau main di kelas sedan, atau mau main di kelas SUV, atau mana? Misalnya. Jadi sama-sama membahas ayat, tapi audiensnya akan berbeda. Ada ceruk mana yang mau diambil. Nah, ini repotnya kalau kita tidak punya marketnya, kita tidak tahu target market kita kemana. Nah, sehingga kita akan jadi kebingungan, kita akan jadi latah dan dianggap aneh ketika misalnya tiba-tiba Gus Najih ngomongin tafsir sambil naik motor gede misalnya.
gitu. Padahal kan beliau kan imut-imut gitu misalnya gitu kan. Ya. Nah ini nanti orang akan bilang gitu kan. Ini maksudnya apa? Nah, padahal tadi itu kan cuma kemasan. Drakor, mobil gede, atau tadi motor gede, atau apa itu kan cuma kemasan. Kan intinya tetap menyampaikan pesannya. Kan kita kan fokus pada pesan tadi. Jangan sampai kemasan mengalahkan pesan. Gitu. Nah, jadi karena itu mau disampaikan dalam bentuk kemasan apapun, message Islam rahmatan lil alamin itu yang utama yang mau kita sampaikan. Tapi sekarang yang mana yang mau kita sasar targetnya, gitu. Ada yang ingin menyasar targetnya adalah orang-orang milenial, misalnya. Ada yang targetnya mau menyasar ibu-ibu majelis taklim. Maka kemudian ayat yang sama itu akan bisa ditulis dengan model yang berbeda penjelasannya. Meskipun rujukannya sama, pesannya sama, tapi kemasan dan cara menyampaikannya akan berbeda. Dan ini memang butuh seni. Itu butuh seni dan butuh skill untuk itu gitu ya. Kalau tidak akan datar-datar saja. Misalnya. Terus juga kalau teman-teman perhatikan misalnya, itu saya sewaktu aktif di medsos itu ada semacam trademark, gitu. Trademarknya itu apa misalnya? Soal rambut gondrong dan sisir, misalnya gitu. Nah jadi dan buat saya gampang. Ketika saya tampil di satu acara, saya pengen tahu banyak follower saya nggak sih yang hadir gitu di acara itu. Saya akan bilang gitu kan. Begitu ada yang nanya apa, saya akan bilang, ayo sisir, mana sisir? Wah, pada rame, pada ketawa. Ada yang teriak, wah Kang Maman nih mana gitu ya gitu kan. Oh banyak follower saya berarti. Tapi begitu diem aja nggak komen, oh ternyata yang hadir ini bukan orang-orang medsos ini gitu kan. Misalnya gitu. Nah jadi ada trademark gitu. Malah saya waktu ketemu kawan alumni gitu ya, itu cerita gitu ke saya bahwa dia lebih sering nungguin saya berantem sama Kang Maman di medsos ketimbang nungguin tafsir saya katanya gitu misalnya. Tapi berantemnya saya dengan Kang Maman di medsos itu kan bukan cuma sekedar berantem. Lagi-lagi kami menggunakan itu sebagai kemasan untuk menyampaikan pesan-pesan. Gitu. Sehingga dan begitu saya sedang menulis tafsir kan saya nggak mungkin berantem dengan Kang Maman orang saya nulis tafsir. Tapi ada beberapa kata kunci yang ketika saya sebut orang-orang paham. Misalnya tiba-tiba saya bilang sampai botak juga susah paham nih, atau sampai gundul juga susah paham ayat ini kalau begini-begini. Orang tiba-tiba langsung men-screenshot dan kemudian memention Kang Maman. Kang Maman nih disidir Gus Nadir. Hanya gak ada kata-kata gundul gitu. Misalnya gitu kan. Jadi orang tahu. Itu yang disebut dengan trademark, gitu. Nah, positioningnya jelas. Apa positioningnya? Sehingga kemudian misalnya orang akan tahu kalau dikasih ini ada tulisan saya, ini ada tulisan Gus Najih gitu misalnya. Tapi namanya kita tuker. Nama saya dengan nama Gus Najih ditukar. Nah itu follow saya akan tahu yang tulisan saya yang mana. Gitu. Itu kan tahu. Misalnya, kenapa? Ternyata Gus Nadi itu kalau habis menulis, pasti di akhir ada kata-kata tabik. Gitu kan. Tabik, saya tulis gitu kan. Misalnya. Jadi ini pasti urusan Gus Nadir nih. Ada tabik yang nggak mungkin Gus Nadi pakai tabik. Misalnya gitu. Nah, ada ciri-ciri khas itu. Nah, itu yang branding. Nah, ini teori marketing gitu. Ini branding. Untuk membedakan antara kajian kita dengan kajian yang lain misalnya. Nah karena itu hanya teman-teman yang bisa menjawab positioning dari penulis itu seperti apa. Nah repotnya untuk tafsir.co.id ini kan pemahaman saya ini kan sejumlah penulis berbeda yang masuk dalam dan menulis tafsir.co.id. Nah sehingga ada dua hal di situ. Ada positioning tafsir.co.id sendiri dengan ciri khas penulis. Gitu kan. Nah, ini juga harus dibicarakan.
bagaimana positioning tafsir.co.id itu tetap jelas, tetap terlihat, tapi kemudian masing-masing penulis punya ciri khas sendiri dari tulisannya, juga harus diakomodir misalnya gitu. Nah karena itu fokus pada pesan, tapi kemasan tetap penting, positioning harus jelas, target market harus jelas, tafsir.co.id ini ingin dibaca oleh kalangan mana, gitu ya. Oh nggak bisa gini, oh saya mau dibaca oleh semua kalangan, itu ngayal, gitu. Nggak ada semua kalangan mau baca itu nggak ada, gitu. Dan Anda tidak akan bisa memuaskan semua orang. Kalau tujuannya hendak memuaskan semua orang, selamanya akan jadi jomblo. Nah ini kan repot kita. jadi mesti jelas positioningnya itu di mana gitu. Ini saran saya saja gitu ya. Tentu teman-teman di tafsir.co.id yang lebih paham dibanding saya masalah positioningnya. Saya kira gitu Pak Moderator. Oh iya. Baik, positioning ya. Jadi positioning memang bagus. Tapi kalau kita boleh tanya nih Gus Nadir. Tadi silakan. Gus Nadir ya. Kita lebih tahu, tapi kita anggapnya Gus Nadir juga lebih tahu gitu. Kira-kira tipsnya posisi apa kira-kira yang paling pas itu untuk kita bisa masuk gitu. Sekedar masukan dari Gus Nadir. Saya tidak tahu tujuan dari tafsir.co.id ini seperti apa. Sponsornya siapa gitu kan, terus kemudian asbabun nuzulnya bagaimana begitu misalnya. Nah tadi menarik itu dari moderator mengatakan bahwa buku tafsir medsos ini juga muncul di masa-masa politik sedang ramai ya. Itu juga menjelaskan gitu bagaimana kemudian saya yang bukan ahli tafsir merasa ada kekosongan. Kok ini ada politisasi agama sih? Gitu ya, dari mulai ayat sampai mayat gitu ya. Ini apa sih gitu sebetulnya gitu. Nah, ada kekosongan penjelasan. Dan penjelasan yang ada, mohon maaf saat itu saya lihat sudah berpihak kanan kiri gitu. Nah, makanya saya langsung sampaikan, ini loh Al-Maidah 51 dari 10 kitab tafsir, ini loh sampaikan gitu. Jadi sebetulnya awalnya tujuan saya itu hanya ingin menjelaskan menurut para ulama kitab tafsir, dan mari kita jujur gitu. Kitab tafsir mana sih yang ngomong Aulia di Al-Maidah 51 itu pemimpin gitu. Itu mari kita jujur gitu. Kan? Nah, sebetulnya kan dari sana mulanya. Jadi memang kadang-kala ada momen, ada konteks. Gitu. Lahirnya sebuah karya itu kadang-kadang ada konteks gitu. Tapi kan tentu karena saya bukan politisi, jadi konteks boleh saja saat itu karena ada peristiwa politik. Tapi karena saya bukan politisi, kan saya tidak kemudian masuk ke arah sana, gitu ya. Kitab tafsir Al-Quran di medsos ini tidak masuk ke sana, sehingga siapapun yang membaca dari kelompok manapun dia akan bisa menikmati, gitu. Karena saya tetap berdiri di tengah, karena memang tujuannya menjelaskan sesuai kitab-kitab tafsir, gitu. Tidak ada tafsiran pribadi saya, kan begitu, situ. Nah karena itu boleh saja ada konteks yang melahirkan tafsir.co.id ini apa, saya tidak tahu apa, kepentingannya apa, sehingga perlu, dan saya menyambut baik, apapun kepentingan itu, apapun motivasinya, saya menyambut baik usaha kawan-kawan. Makanya saya merasa enggak masalah gitu, ning limah ya, kalau saya keluar dari medsos gitu, karena kan sudah ada tafsir.co.id sekarang gitu, yang akan tampil mengisi begitu, mengisi kekosongan itu. Dan saya selalu percaya tidak ada orang yang tidak tergantikan gitu. Jadi karena itu justru akan muncul teman-teman ini yang akan mengisi, dan saya yakin yang ahli tafsir beneran ini, kalau saya itu kan tadi cuma cadangan aja, pemain cadangan gitu tampil gitu ya, karena pemain utamanya tidak berani muncul. Nah sekarang karena sudah dimulai, dan ini soal keberanian itu penting loh. Banyak yang paham tapi nggak berani menjelaskan, meluruskan. Nanti nggak dipanggil lagi khutbah Jumat, katanya. Nanti nggak dipanggil lagi ceramah, gitu. Saya kan harus mengayomi semuanya. Akhirnya ulama yang mengikuti umat, bukan umat yang mengikuti ulama.
Karena biar dipanggil terus oleh umat, akhirnya apalah maunya umat? Oh, umat senangnya sekarang lagi mencaci maki pemerintah. Ya caci makilah pemerintah. Umat senangnya sedang mengucapkan kata-kata kasar, penceramah yang marah-marah, tiba-tiba jadi marah-marah lah dia. Nah, kok jadi ulama ngikuti umat? Bukan umat ini dicerahkan, dipandu oleh ulama, gitu. Seperti saya tulis di buku pengantar, ini naskah ini pernah saya sampaikan ke penerbit yang lain. Karena saya nggak kenal Bentang waktu itu. Setahu saya Bentang Pustaka itu nulisnya menerbitkan buku-buku sastra saat itu. Saya tidak tahu kalau kemudian ternyata dia gabung dengan Mizan Group. Jadi saya sudah tawarkan ke penerbit lain yang saya kenal orangnya, gitu, ditolak karena Al-Maidah 51. Karena dia punya kepentingan terhadap Al-Maidah 51. Dia ngatakan, oh ini nggak bakal laku. Sudah lewat pilkada DKI, apalagi isinya kok banyak Al-Maidah 51. Karena yang dia lihat cuma Al-Maidah 51 kan padahal banyak tafsir ayat lain gitu kan. Tapi dia fokus hanya ke situ. Ya sudah. Begitu saya kasih ke Bentang, bestseller. Ya rugilah penerbit itu gitu kan. Ini kan akhirnya menjadi buku bestseller akhirnya gitu. Jadi saya kira seperti itu Pak Moderator. Oke. Ini beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat ya Gus ya. Ini dari Muhammad Dani Andrian menyatakan mau bertanya masalah kontra narasi, karena saudara kita yang ada di seberang itu pinter banget dan masif untuk memframing gitu katanya, sampai bikin film dan lain sebagainya. Membuat kontra narasi itu sendiri tips-tipsnya apa sih Gus kayak gitu? Ya, jadi bahwa memang ada orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi jangan lupa bahwa ada yang disebut dengan silent majority. Jadi kelompok mayoritas yang diam sebetulnya. Nah, kalau kita memberikan counter narasi atau counter wacana dalam konteks semata-mata hanya untuk membantah pihak lain, maka positioning kita adalah tukang bantah. Kita hanya menunggu apa tafsir dari sebelah, terus kita bantah. Kita memposisikan diri sebagai ulama tafsir yang reaktif ketimbang yang kreatif gitu. Nah, bukan berarti tidak bermanfaat. Mungkin bermanfaat, apalagi netizen di Indonesia senang dan butuh kegaduhan, kan begitu kan. Wah, senangnya ribut gitu. Tetapi jangan lupa ada kelompok mayoritas yang tidak berisik, yang diam-diam senang men-share tulisan kita, yang diam-diam senang membaca dan menceritakannya pada keluarganya, pada anaknya, pada kawannya, pada apa gitu ya. Tidak pernah komen. Dan mereka ini butuh bimbingan, butuh asupan dan bahan. Baik bahan untuk diri sendiri maupun bahan untuk teman-teman dan keluarganya. Dan ini mayoritas, tapi tidak berisik. Jadi kalau counter narasi itu kita hanya tujukan pada pihak yang berbeda dengan kita, dan terus-menerus kita saling bantah-membantah, kita kehilangan ceruk yang mayoritas ini sebetulnya. Lantas siapa yang mau mengisi ini? Gitu. Makanya teman-teman, saya kaget. Ada kawan yang punya software dan kemudian pernah presentasi di depan saya menceritakan follower saya itu karakternya seperti apa gitu ya. Baik laki atau perempuan, dia dari daerah mana, dari mana gitu. Itu kita terkejut gitu. Ternyata banyak sekali kaum profesional dan banyak sekali dari daerah-daerah yang bukan kantong-kantong NU. Bukan NU mayoritas. Misalnya. Dan itu saya alami. Bagaimana kemudian saya disapa pramugari, naik pesawat, saya sedang datang ke tanah air, sedang makan di warung, tiba-tiba ada tukang gojek yang menyapa saya keluar dari bandara, dikejar oleh satpam bandara yang tiba-tiba cium tangan, aku apa gitu. Jadi orang-orang yang tidak pernah terbayangkan
dia akan aktif di medsos untuk serang kanan kiri gitu ya. Tidak. Tapi justru mereka adalah mayoritas follower saya. Gitu. Nah, ceruk ini yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai emosi karena kita ingin membantah dan kadang-kadang memang perlu membantah gitu. Tapi cara bantahannya tidak langsung tajam menghujam kepada kelompok. Tapi tetap fokus pada pesan untuk orang banyak tadi, komunitas. Nah, di sini lagi-lagi butuh seni dan butuh skill. Seni mengendalikan emosi diri, gitu ya, dan juga skill untuk kemudian bicara pesan yang menukik, tapi kemudian ceruk silent majority ini bisa diambil. Gitu, kira-kira gitu. Ya. Terima kasih Gus Nadir untuk jawabannya. Mungkin untuk Mbak Nur Hidayatun Naimah, mohon maaf ya bisa tanya melalui chat saja. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Firmansyah sama Mas Adrian tentang ini Gus, melanjutkan yang dinyatakan tadi. Ceruk tadi mayoritas silent majority itu kan kita juga perlu membaca ya. Kalau istilahnya ada universal audience yang memang kemampuannya kadang-kadang kita nggak bisa mengukur tuh. Ini tanyakan Mas Firmansyah sama Mas Adrian tadi, gimana istilahnya itu untuk memahamkan dalam bahasa mereka, untuk memahamkan orang awam ya. Mungkin kalau saya kurang setuju seperti yang Nadir tadi bahwa banyak yang bisa jadi lebih tahu dari kita. Cuma dalam bahasa saya untuk mengartikan yang ditanyakan Mas Firmansyah sama Mas Ardian tadi, untuk membaca universal audience itu, menarasikan tulisan kita dalam wacana audiens yang sangat universal ini, teknisnya itu seni yang jenengan katakan itu tadi itu gimana? Iya, seninya adalah kita menulis bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang dibutuhkan orang. Gitu. Saya kalau mau menulis apa yang saya inginkan, nggak di medsos. Saya kan punya dunia lain selain medsos. Saya dosen, saya punya mahasiswa, saya harus menulis paper-paper dalam bahasa Inggris, buku-buku saya dalam bahasa Inggris juga terbit di level internasional, gitu. Jadi medsos yang saya sampaikan itu kan mungkin hanya 1/4 dari aktivitas akademik saya, kan begitu. Ya, jadi keliru kalau kemudian ingin memahami seorang Nadir Shah hanya dari medsos, kan begitu misalnya. Nah, karena saya juga menulis di jurnal serius di level internasional, saya juga tampil di konferensi internasional. Selain kemudian juga saya ngasih pengajian, begitu kan. Nah, karena itu begitu tampil di medsos, saya bukan menulis apa yang saya inginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Nah, itu seninya. Itu tadi makanya saya bilang, jangan ingin kelihatan pinter, tapi pinter sendiri, nggak dipahami orang. Gitu, kutip sana sini, wah gitu kan, membahas Nausorof sampai daki-daki segala macam, yang baca terbatas. Gitu, misalnya. Nah, jadi karena itu sekali lagi syaratnya adalah pikirkan apa sih yang dibutuhkan oleh ceruk yang kita ingin ambil tadi itu. Nah, dan itu kita bisa tahu apa yang dibutuhkan kalau kita bergaul akrab. Jadi nggak bisa gini ya. Misalnya saya keluar dari medsos gitu ya, saya keluar dari medsos. Terus tiba-tiba saya masih menulis tentang tafsir Al-Quran, macam itu pasti missing. Ada sesuatu yang missing antara saya dengan pembaca. Karena saya sudah tidak lagi mengikuti apa yang dibutuhkan mereka. Gitu. Sehingga tidak segan-segan para kiai kita itu seringkali punya orang-orang yang mengupdate perkembangan. Gitu, misalnya almarhum Pak Kiai Hasyim Muzadi misalnya. Itu ada seorang kawan saya yang jam 11 malam itu tiap malam suka diteleponin waktu beliau masih hidup ya, masih sehat Kiai Hasyim Muzadi, masih ada. Diteleponin, ini apa perkembangannya apa? Apa yang terjadi? Gitu. Nah, sampai kata kawan saya itu, saya sampai kadang-kadang bingung, apa perkembangannya ya, gitu ya. Akhirnya dia bilang, nanti Pak Kiai, saya cek dulu, ini Gus Nadir postingnya apa, gitu loh. Jadi kata Pak Kiai Muzadi, ke Pak Kiai Hasyim, ya, itu Nadir bilangnya apa, katanya ngomongnya apa. Nah, akhirnya jadi postingan saya dibahas, gitu kan. Nah, karena dianggap merepresentasikan saat itu, ya,
apa yang terjadi di tubuh umat gitu. Atau misalnya sampai ada kawan saya yang non NU itu bilang, Gus, ini apa posisi NU soal kasus ABC gitu misalnya. Saya bilang, loh kok tanya saya? Kan ada akun medsos resminya Nahdlatul Ulama PBNU, dipantau saja. Mereka bilang, oh enggak, saya mantau Gus Nadir. Gitu. Saya itu tadi karena merasa bahwa apa yang mereka butuhkan terwakili oleh tulisan-tulisan saya selama ini. Apa kondisi yang terjadi, saya respon dengan cepat. Semua gitu, masa semua hal saya komentari begitu kan. Kita harus pilih-pilih begitu. Nah, tapi itu bisa terjadi karena kita paham apa yang dibutuhkan, dan itu bisa paham apa yang dibutuhkan karena terjadi interaksi. Nah, ini berbeda, mohon maaf, dengan para kiai kita yang viral videonya viral, tapi beliau-beliaunya tidak ada di medsos. Beliau-beliau itu viral videonya itu melakukan tanya jawab di jamaahnya. Jamaahnya bertanya, beliau jawab. Jamaahnya. Bukan orang medsos yang bertanya. Itu beda dengan sewaktu saya masih hadir di medsos, saya langsung menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu kan gitu. Termasuk efek negatifnya, caci makinya juga saya yang terima. Begitu kan. Misalnya gitu. Nah, sehingga kadang-kala video-video dari beliau-beliau para guru-guru kita itu, dari pondok pesantren yang diviralkan, ada pertanyaan lanjutan. Nah, ini jamaah nggak bisa tanya langsung kan. Sementara dulu begitu saya kasih postingan tulisan, ada pertanyaan lanjutan yang bisa saya jawab baik lewat tulisan berikutnya, atau saya jawab langsung kan begitu. Nah, jadi karena itu menulislah sesuai apa yang dibutuhkan mereka, bukan apa yang kita inginkan. Gitu. Kira-kira begitu tipsnya. Ya. Ini berapa pertanyaan lagi, Gus? Iya, ini jangan lama-lama, ini saya kurang sehat juga ini badan saya. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Ya. Siap, terima kasih Gus. Ini udah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan sehat sekeluarga ya Gus ya. Amin. Ini dari Mbak Nurjana, Mbak atau Mas, enggak tahu ya, Nurjana biasanya Mbak tadi. Menanyakan tentang kecepatan merespon pembahasan fenomena-fenomena yang ada itu. Bagaimana menyeleksi fenomena tersebut, jika mungkin bagi kita untuk ngikutin semua fenomena. Kalau Gus Nadir kan mungkin punya tim ya, tapi kalau kita mungkin bisa ngikutin semua, apakah ada kaidah-kaidah khusus yang perlu kita pertimbangkan untuk proses penyeleksian kita? Saya nggak punya tim. Waktu saya nulis buku tafsir Al-Quran medsos, saya nggak punya tim. Saya itu punya tim, bentuk tim sekarang setelah mundur dari medsos. Nah, kerjaan tim saya sekarang adalah membuat meme dari tulisan-tulisan saya. Jadi ada ceruk lain yang mau kita ambil sekarang. Gitu. Jadi apa namanya? Ada pergeseran target market sekarang yang kita mau ambil sekarang. Alhamdulillah target market yang sebelumnya sekarang akan diisi oleh tafsir.co.id kan begitu. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana kita memilah itu gitu. Jadi saya menyarankan begini. Ada kan kitab tafsir itu kan ada dua pendekatan. Ada tafsir tahlili, gitu, ada tafsir maudhu'i, kan begitu. Nah, sebetulnya kan kitab tafsir Al-Quran di metode Sahih ini kan mirip tafsir maudhu'i sebetulnya, tapi bukan mengikuti maudhu'i yang beneran. Kalau tafsir maudhu'i yang beneran itu kan satu topik, sejumlah ayat tentang topik itu dirangkum semua, kan gitu kan, kemudian dibahas. Gitu. Kalau saya kan enggak, tetap hanya satu ayat, gitu, sesuai dengan topiknya, sesuai dengan topik yang ada. Gitu. Jadi ayat itu dikaitkan dengan topik terus saya bahas. Tapi bahasnya bukan dengan metode tahlili yang dari awal sampai habis, gitu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kan gitu. Jadi saya rangkum, saya gabung dua pendekatan tahlili dengan maudhu ini untuk medsos, gitu kan. Nah, karena itu untuk tim seperti tafsir.co.id ini ditugaskan saja ada yang memang waqi'i begitu kan ya pendekatannya. Jadi memang yang kasus-kasus aktual itu direspon. Tapi juga ada yang pendekatannya adalah memang orang ingin belajar. Misalnya penjelasan mengenai rumah tangga menurut Al-Quran seperti apa,
Itu seperti model wawasan Al-Qur'annya Habib Prof. Kresihab, bukunya wawasan Al-Qur'an, gitu kan. Itu kan model-model maudhu'i seperti itu yang tematis misalnya. Tapi ada juga yang aktual, atau ada juga yang kemudian model-model tahlili tadi itu. Misalnya bagaimana menjelaskan tentang tafsir dari surat Amma yatasaalun an-naba misalnya. Nah, jadi sebetulnya bisa dipilah-pilah tim ini dari tafsir.co.id, nanti sehingga di websitenya juga akan ada. Saya belum melihat jelas Gus Najih, hanya beberapa tulisan yang sempat saya baca dikirim oleh Gus Najih. Jadi mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi nanti ada yang tafsir tematis, ada tafsir aktual, gitu, atau ada tafsir yang tahlili tadi itu modelnya, gitu. Jadi mungkin nanti bisa dipilah-pilah, gitu. Kerja dengan tim itu tidak mudah karena masing-masing punya kepala, punya pikiran, gitu ya. Tapi juga bisa saling bekerja sama, saling isi mengisi, itu juga lebih bagus, gitu. Karena itu menurut saya sekali lagi yang ingin kita ini kan kecepatan itu dan memilah mana tema yang bisa kita sampaikan. Dan satu hal, jangan sampai kita merespon satu persoalan tanpa memahami duduk persoalannya. Tafsirnya kita paham, tapi persoalan yang mau kita kaitkan karena ingin tadi cepat, sehingga informasinya tidak komplit. Karena medsos ini kan luar biasa. Ditunggu saja barang 2 jam 3 jam, itu mungkin sudah ada bantahan, sudah ada klarifikasi. Contoh kemarin yang rame ini soal betulkah Kemendikbud, sekarang itu Kemendikbud atau Kemendiknas, saya lupa itu, yang menterinya Nadiem Makarim itu hendak menghapus mata pelajaran sejarah, gitu kan. Itu kan sempat rame. Nah, ini teman-teman bisa tulis itu pentingnya sejarah menurut tafsir Al-Qur'an. Gitu kan. Ini bisa jadi satu tulisan. Bagaimana Al-Qur'an memandang sejarah, menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu, gitu kan. Sambil mengupas bagaimana pendekatan Quran ketika mengupas sejarah, dan mungkin akan ada message-message yang relevan untuk para guru-guru sejarah, sehingga ketika menceritakan sejarah itu muridnya nggak ngantuk, gitu loh. Gitu. Tapi kok bisa bikin segar, bikin penasaran seperti cerita Quran ketika bahas sejarah itu, gitu misalnya. Nah, ini bisa ditulis. Tapi hati-hati, ternyata Kemendiknas atau Kemendikbud gitu, itu ternyata membantah bahwa mereka ingin menghapus pelajaran sejarah. Ternyata itu baru diskusi internal yang sudah bocor duluan atau apalah begitu. Nah, karena itu juga memang harus hati-hati. Kita maksudnya tadi baik ingin merespon, tapi kalau kita kemudian meresponnya itu terlalu detail dalam peristiwa menyebut Kemendiknasnya, karena nafsu ingin mengkritik Kemendiknas, bukan saja kita akan kecele bahwa ternyata akan ada bantahan, atau tahun depan tulisannya udah nggak relevan lagi. Padahal kan masih relevan sebetulnya, tentang sejarah menurut Al-Quran itu masih relevan. Karena itu juga kita harus hati-hati. Kadang-kala tanpa harus langsung mengatakan bahwa tulisan ini hendak merespon peristiwa A atau B atau C, itu pembaca tahu kok. Oh, ternyata tulisan ini merespon ini tuh. Nah, karena mereka tahu yang lagi dibahas apa. Karena kita menulis sesuai kebutuhan mereka. Gitu kan. Jadi yang dibahas itu apa, mereka tahu. Misalnya ketika peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber kemarin itu, misalnya itu tim Khazanah GNH membuat meme dan membuat caption tentang sejak dulu memang para ulama banyak yang mengalami cobaan-cobaan seperti itu, tanpa sama sekali menyebut kasus Syekh Ali Jaber. Gitu. Tapi orang tahu, yang baca, oh ini merespon penusukan Syekh Ali Jaber dengan mengambil angle yang berbeda, tanpa menghakimi orang gila atau bukan, ini yang menusuk, ini konspirasi apa, tanpa menghakimi masuk ke sana, tanpa menyebut langsung, tapi orang paham. Oh, ternyata dalam sejarah seperti itu loh, apa yang dialami oleh para ulama-ulama kita, tuduhan-tuduhan, bahkan penyiksaan yang dialami apa segala macam. Gitu lah. Jadi ada seninya juga merespon sehingga tetap relevan ketika kasusnya kemudian hilang, tapi tulisannya tetap relevan.
Nah, ini artinya kita harus belajar menulis di antara al-ibrah bi umumil lafz dengan al-ibrah bi khususis sabab. Gitu kan. Nah, kita harus tengah-tengah antara menulis karena merespon satu kasus bi khusus sabab, tapi juga ingin pesannya itu tetap general, bi umumil lafz. Nah, ini memang harus tengah-tengah ini responnya gitu. Saya yakin teman-teman bisa lah, insya Allah bisa. Ini hanya persoalan kebiasaan dan persoalan praktek saja gitu. Dan memang harus langsung menulis. Kalau kebanyakan teori, kebanyakan diskusi, kebanyakan dengerin tips, tapi nggak ditulis ya nggak jadi gitu. Jadi saya kira demikian saja obrolan kita ya, Pak Moderator ya. Mohon maaf atas segala kesalahan kalau ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan sesuai dengan niat kita sama tadi untuk saling belajar. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih dari Gus Nadir, terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kita wajangan-wajangannya untuk kita teman-teman yang masih muda ini. Sebenarnya saya ingin tanya masalah keikhlasan tadi yang sangat majlub, masalah butuh itu di dalamnya ada keikhlasan yang perlu diwasiatkan ke anak-anak muda. Tapi kalau memang Gus Nadir berkenan untuk istirahat dulu, disilahkan. Pripun Gus? Langsung saja ya. Ya itu Gus Naji aja lah yang jawab. Oh iya, saya sudah cukup lah. Ya, terima kasih banyak untuk Gus Nadir. Saya mewakili teman-teman semuanya yang hadir dan juga mengucapkan terima kasih lewat chat dari hati yang terdalam untuk sudah mau menyempatkan jauh-jauh dari sana. Kita sudah merasa satu majelis, mudah-mudahan ini barokah menjadi majelis zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak Gus Nadir. Ya, saya lanjut ya. Oh iya. Ya. Terima kasih, Bro. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Gus Nadir, kalau ketemu Gus Nadir ini, saya lihat beliau itu kalau beliau bicara hadis akan-akan beliau paling ahli di bidang hadis. Bicara tafsir seakan-akan beliau paling ahli di bidang tafsir. Kalau bicara usul, kalau bicara maqasid dan seterusnya, karena saya mengikuti tulisan-tulisan dan analisis-analisis beliau, komentar-komentar beliau di medsos gitu. Jadi saya ingat kalimat di pesantren itu mantabaharo fi fannin tabaharo fi funun. Beliau itu saya belum tahu keahlian utamanya. Setahu saya beliau itu ahlinya hukum. Ahli hukum di Australia gitu kan. Tapi ternyata ketika bicara sesuatu apapun seakan-akan beliau ini paling ahli di bidangnya. Sampai seakan-akan orang-orang yang menekuni di bidang itu kalah menarik dibanding apa yang disampaikan oleh Prof. Nadir. Jadi luar biasa sekali. Saya terima kasih banyak pagi hari ini. Itu Gus Naji keliru itu kalau dianggap saya ahli ini itu, ahli apa bukan. Saya itu cuma satu ahlinya, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, itu juga keahlian yang gak dipunyai orang, karena beliau bisa menyampaikan sesuatu dengan menyenangkan, tidak pernah ini. Dan gambaran ideal santri sebetulnya, karena meskipun kena ilmu macam-macam, tapi ilmu ikhlasnya, ilmu riyadhahnya masih sangat kuat sekali. Saya lihat jarang-jarang orang, kadang-kadang santri sudah lulus dari pesantren di barat sudah lebih kuat nuansa baratnya, kadang-kadang ada yang tetap di pesantren jadi santri kelutuk. Tapi kalau Prof. Nadir ini gambaran ideal dari gabungan dari semua itu. Karena itu kita beruntung sekali pagi hari ini mendapatkan mauidhah dari beliau. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Dan ini mumpung sudah selesai, saya baru minta maaf kalau sudah maksa-maksa untuk hadir di sini. Karena ini dorongan teman-teman, Gus. Ini dorongan dari teman-teman. Mereka ini pengen sekali berinteraksi langsung, karena ya supaya sanadnya nyambung katanya. Karena kemarin kan buku tafsir Al-Quran di medsos menjadi salah satu materi di sekolah tafsir Al-Quran gitu. Dan tentu kalau ada orang menulis tafsir di medsos tanpa melibatkan Prof. Nadir, tawasul, bacakan Fatihah untuk beliau, ini gak akan lengkap. Jadi terima kasih lagi dari saya. Mohon maaf. Ya, makasih Gus. Ya, saya pamit semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian teman-teman.